Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para masyayikh, para kiai, para ulama, khususnya para pengasuh tambak beras, bunyai, para masyayikh yang ada di ulama P3, semoga senantiasa bisa meneladani Mbah Maimun untuk menjaga P3 ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketua Umum P3 asma lengkapipun Pak Suharso. Nggih. Saya kira bilo santri ternyata kiai. Semoga barokah. Pemunjita hadirin hadirat rahmakumullah. Saya Marzuki Mustamar pertama mengucapkan mabruk selamat untuk Bu Munjidah DPW P3 Jawa Timur. Semoga lewat tangan dingin Bu Munjidah minimal setiap dapil dapat 1. Caranya nggak tahu saya. Pokoknya minimal setiap dapil dapat 1. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para santri umat Islam, ngajilah ke pesantren, pondokkan anak sampean, jadilah santri. Mengapa harus demikian? Kalau kita kepingin anak kita pinter-pinter, tidak kurang pesantren yang punya lembaga-lembaga unggulan, termasuk tambak beras. Kepingin pinter tidak harus di luar pesantren. Di pesantren, di tambak beras, di Tenanyar, di Darul Ulum, di Tebu Ireng, di Lirboyo, ada lembaga-lembaga unggulan yang tidak kalah dengan lembaga di luar pesantren. Kalau Pak Suharso dawuh bagaimana anak-anak kita bisa menjuarai Olimpiade Matematika, Fisika, IPA, alhamdulillah anak saya langganan itu sampai ke tingkat internasional. Sekarang sudah jadi dokter, 6 semester ujian skripsi dokter. Ini santri asli. Makanya sekali lagi, ayo kita santrikan anak kita, ayo kita pondokkan anak kita. Kalau kepingin pinter, di pondok banyak lembaga unggulan. Kalau kepingin pinter ngaji, tentu pondok, bukan di luar pondok. Kalau kepingin akhlaknya baik, pondok, bukan luar pondok. Pengen adabnya baik, pondok, bukan luar pondok. Kalau pengen apal alfiyah, cuman maknun, pondok, bukan luar pondok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau pengen ilmunya bersanad nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adanya di pondok. Di luar pondok meragukan. Ada tanda tanya yang besar. Itu ilmu nyanat ke Stephen Hawking, apa nyanat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di luar pondok, wallahu a'lam bishawab. Kalau di pondok pasti ilmunya bersanad nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memahami ilmu harus melengkapi diri dengan ilmu alat, balaghahnya, asbabun nuzulnya, manteknya, dan segala macamnya. Itu adalah di pondok, bukan di luar pondok. Makanya untuk peringkati hari santri ini, saya menghimbau, monggo masyarakat yang NU maupun yang non NU, masyarakat yang orang tuanya kiai atau orang tuanya orang awam, monggo berbondong-bondong kita titipkan, kita percayakan ke pondok. Insya Allah cita-cita orang tua lewat pondok bisa tercapai. Dan lebih dari itu kaum muslimin rahmakumullah, kalau di pondok-pondok yang asli, pondok produk dalam negeri, saya perlu ngomong seperti ini karena ada pondok-pondok yang kadang biasa namanya ma'had, bukan pondok. Itu ada di Indonesia tapi membawa misi impor. Ada di Indonesia tapi rasa-rasa bukan Indonesia. Nah, yang kayak begini ini kita tidak merekomendasikan. Nyun sewu, Mbak Suhar. Yang kita rekomendasikan ke pondok-pondok salaf, kayak Tambak Beras, kayak Tebu Ireng, ilmu dapat, intelektualitas dia dapat, teknologi dia dapat, dan tentu tetap NKRI harga mati. Pastikan kalau ada kasus, ada oknum santri ngebom,
santri mengkafir-kafirkan Pancasila, pasti itu bukan alumni Tambak Beras. Pasti bukan alumni Tebu Ireng. Itu alumni ma'had ada di Indonesia, tapi mungkin didanai asing, diremot asing, dan rasanya rasa asing. Makanya untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan akhlak, untuk menyelamatkan NKRI harga mati, pilihan yang paling pas, ayo rame-rame ke pesantren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, NO, kiai, santri, NO, kiai, santri itu nasionalis pol. Apa nasionalis pol? Bagaimana tidak nasionalis? Saat orang lain belum berjuang, Kiai Wahab sudah berjuang, Kiai Hasyim sudah berjuang, Sultan Agung sudah berjuang untuk mengusir penjajah. Siapa yang meragukan nasionalismenya para kiai, para ulama? Di saat yang lain belum berani berjuang, santri-santri dengan resolusi jihadnya Mbah Hasyim As'ari rame-rame ke Surabaya, membawa tumbak, bawa bambu runcing untuk mengusir agresi, untuk mengusir penjajah dan mempertahankan NKRI harga mati. Pokok Islam yang dipilih, Islam model pesantren, otomatis juga hubbul waton minal iman, dan subhanul waton, yalal waton, itu munculnya ya dari sini nih, dari Mbah Wahab ini. Makanya kalau ada orang sok paling nasionalis lalu mencurigai jangan-jangan P3 tidak nasionalis, saya juga, ini orang ini apa sih? Kalau ada orang kelompok merasa paling nasionalis lalu mencurigai jangan-jangan pesantren kiai tidak nasionalis, terus yang nasionalis itu kayak apa? Wong dia belum berjuang, kiai sudah berjuang untuk NKRI harga mati. Jangan khawatir, anak sampeyan dipondokkan ke pondok-pondok ini pasti ya ahlus sunnah, ya berakhlak, ya beradab, ya pinter, ya kuasai teknologi, dan NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, senasionalis-nasionalisnya kita para kiai tetap tidak bisa dipungkiri punya cita-cita bagaimana ajaran Islam bisa berlaku di bumi Nusantara. Dalam baiat NU itu ada kalimat memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat dalam wadah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita nasionalis, tapi jangan lupa salah satu isi baiat pengurus NU adalah berupaya keras bagaimana syariat Islam itu bisa terlaksana di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Senasionalis apapun, dan memang harus nasionalis, setiap khotib NU, Pak Arso, setiap khotib NU, khutbah kedua mesti menyisipkan doa, waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang makmur, damai, aman, berlaku hukum-hukummu ya Allah, dan berlaku sunnah-sunnah Rasulmu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di mana kita mengamanatkan cita-cita luhur berlakunya syariat Islam seperti yang ada dalam baiat pengurus NU, di mana kita mengamanatkan, mempercayakan tercapainya cita-cita doa para khatib, baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulik. Kalau kita amanatkan kepada partai yang full nasionalis, tentu nggak bisa. Kalau kita amanatkan kepada partai yang tidak berplatform Islam, juga tentu nggak bisa. Nah, saya yakin yang bisa diamanati untuk tetap nasionalis,
tapi ya tetap tidak lupa memperjuangkan berlakunya syariat Islam, tidak lupa tetap memperjuangkan baldatun thayyibah tajri fiha ahkamu, itu mesti diamanatkan kepada P3. Allahumma sholli alaihi wasallam. NU jadi orang tua harus di tengah, jaga yang terlalu kiri ditarik agak ke tengah, jaga yang terlalu ke kanan ditarik agar agak ke tengah, biar negeri ini imbang. Tapi NU tetap harus mempercayakan cita-citanya berlakunya syariat Islam. Cita-citanya tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika, dipercayakan, diamanatkan itu kepada partai yang memang dari awal di samping nasionalis memang punya platform, punya cita-cita, punya misi berlakunya syariat Islam di Indonesia. Dan itu setahu saya dari lisannya Mbah Maimun adalah P3. Semoga dengan begini menjadi jelas semua bahwa P3 nasionalis, jangan khawatir, tapi punya cita-cita tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.